Assalamualaikum para pecinta Al-Quran. Di pelosok desa Rojosari, Kecamatan Bandongan. Ialah Kamil Ramadan, sang penghafal 30 juz Al-Quran, yang inspirasi dan perjuangannya akan dirangkum dalam kisah pencinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamil Ramadan. Saya berasal dari Magelang. Umur saya 10 tahun. Saya pencinta Al-Quran. Bagi mereka yang tinggal di pedesaan, menggembala kambing adalah bagian dari rutinitas sehari-hari. Begitu pula dengan Kamil. Walau tak lagi bermukim di tempat kelahirannya, Kamil masih bersedia dengan senang hati menyumbangkan tenaga membantu sang kakek yang tak lagi muda. Kesederhanaan ini Kamil warisi dari sang ibunda. Wanita luar biasa yang mencintai dan membesarkan putranya dengan segenap cinta dan ketulusan. Bagi sebagian orang, hidup dalam kesederhanaan adalah ujian yang tak mengenakkan. Tapi bagi Kamil dan ibunda, apa yang mereka miliki saat ini adalah berkah tak terkira dari Sang Maha Pencipta. Kasih sayang Allah tunjukkan dengan lahirnya seorang hafiz 30 juz Al-Quran di tengah-tengah mereka. Kamil lahir waktu itu prematur, 18 on. Waktu itu lahir malam 1 Ramadan, jam setengah 1. Tanpa bantuan siapapun, langsung bapaknya langsung. Iya, karena Kamil badannya terlalu kurus, kering. Orang pada bilang Kamil kayak teri garing gitu, kepalanya besar. Tapi Kamil selalu bilang, nggak apa-apa Mil, kita selalu bilang sama Kamil, nggak apa-apa, kepalanya besar berarti otaknya besar, insya Allah pintar. Kalau diejek sama kepala kayak teri, dia bilang yang penting anak soleh. Kamil ditinggal sang ayah sejak usia 1,5 tahun. Beliau mengidap kanker paru-paru dan meninggalkan istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Almarhum bapaknya Kamil benar-benar orang yang tanggung jawab. Saya berumah tangga 9 tahun, alhamdulillah dia nggak pernah mengucapkan kata-kata yang jelek. Selama ini benar-benar tanggung jawab. Sampai sakit pun dia nggak pernah cerita. Sampai titik waktunya dia nggak ada, saya juga nggak ngerti. Sampai seminggu sebelumnya saya telepon ke tempat orang tuanya, kok HP-nya nggak aktif. Terus dia bilang, emang kamu selama ini nggak dikasih tahu? Memang waktu awal-awalnya dia nggak boleh cerita. Saya mau diobatin, tapi saya nggak mau. Anak istri di Magelang semua tahu. Terus sampai saya datang, saya dikabarin karena udah stadium 4. Saya dikabarin sore itu juga saya berangkat sampai di Depok. Bener-bener nungguin kita semua sampai di lap-lap. Habis itu dia minta air putih. Dia menutup mata. Yang terakhir. Kamil tak punya memori akan ayahnya yang luar biasa. Tapi justru itulah yang menguatkan niatnya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Berharap dengan keriduan dan perjuangan yang menghafal dan menjaga ayat-ayat sucinya, Allah akan mempertemukan Kamil di surga bersama kedua orang tua yang dicintainya. Waktu itu Kamil masih terlalu kecil, dia nggak tahu bapaknya udah meninggal atau enggak. Sampai dia naikin bapaknya, digelantungin mayat itu.
Sampai pulang setiap ada orang meninggal, dia selalu bilang, Mae pulang gitu. Mungkin Kamil jadi semangat belajar. Saya menghafal Al-Quran untuk kedua orang tua karena saya ingin bertemu di surga dan memakaikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak sejatinya adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Ia bisa menuntun ayah dan ibunya ke surga atau sebaliknya, menyeretnya ke dalam siksa api neraka. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Sejatinya seorang anak ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tuanya atau ayahnya, Allah turun tangan untuk menanggungnya. Lihatlah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sang ayah dan sang ibu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sang kakek menyayanginya, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Begitu sang kakek diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sang paman Abu Thalib menanggungnya, mengurusnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi besar. Inilah kisah sang anak yang bernama Kamil. Kita belajar darinya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tangan untuk menanggung hidupnya, untuk menjaganya, untuk membinanya sampai hafal Al-Quran, bahkan hafal dengan nomor-nomornya, hafal dengan halamannya, sampai dia mendapat julukan Encyclopedia of Al-Quran. Saya berbagi ilmu kepada teman-teman dan orang-orang karena Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengaji bersama, memberikan motivasi dan inspirasi bagi mereka. Bahwa jika kita berpegang pada Al-Quran, maka Al-Quran akan senantiasa menjadi pelita dalam menjalani kehidupan. Kamil niku lari alit, tenagane niku nggih sae. Kalih kanca-kancane nggih akrab. Antuk sinau nggih mituhu. Sekolah niku caranya ajeng nurun, ora oleh mangke wangsulit di kerai. Neng nrimo. Ora tahu balas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sabar Kamil membimbing ibunya. Terbata-bata, huruf demi huruf, ayat demi ayat. Seperti ketika ibu menuntunnya membaca saat kecil dulu, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Kini tiba gilirannya, berbakti dan mendampingi, membagi ilmu Al-Quran kepada sosok wanita dengan surga di bawah telapak kakinya. Merasa perlu bergerak untuk buah hatinya, Ibu Kamil masih bekerja ketika malam tiba. Tangannya sibuk menganyam, membuat besek untuk pesanan. Kalau buat besek itu kalau sambil kerja, kadang seminggu cuma dapat 2 kodi itu paling 34.000. Buat keperluan sehari-hari, buat kakaknya, ya buat makan sehari. Kamil pun sadar, rumah
dan keluarga adalah tempat paling berharga. Tapi ia bertekad menjadi manusia yang lebih berguna. Bagi keluarga dan bagi umat Islam yang juga sedang berjuang menegakkan kalimat tauhid Sang Pemilik Semesta. Harapan semakin mekar seiring bergantinya hari. Setiap waktu yang dilewati Kamil bersama keluarga betul-betul disyukurinya. Ia tak pernah malu dengan keterbatasan dan kekurangan mereka. Tapi justru bangga karena Allah telah mengangkat derajatnya lewat Al-Quran. Kamil masih punya mimpi yang besar, menjadi seorang ulama yang dapat mensyiarkan Al-Quran hingga ke seluruh dunia. Baik, Kamil pamit dulu ya. Iya, Belum baik, makan. ya. Semoga jadi apa yang kita akan terwujud ya. Itu semua butuh pengorbanan, meninggalkan ibu dan saudaranya untuk menuntut ilmu dan memperdalam iman dengan Al-Quran sebagai pedoman.